Baik, selamat sore para siswa sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Minggu lalu kita melihat bagaimana proses penyusunan perjanjian baru. Itu kita lihat bagaimana proses awal mula munculnya tulisan-tulisan tentang Yesus, kemudian latar belakang sejarah di mana muncul tulisan-tulisan tentang Yesus, dan kita sudah lihat kurun atau periode waktu dalam sejarah. Dan kita telah melihat bagaimana proses penyusunan daftar-daftar kitab suci yang kemudian diakui dalam gereja Kristen. Daftar resmi yang berjumlah 27. Baik, itu adalah penutup dari perjanjian baru. Hari ini kita melihat poin berikutnya yang sangat penting, yang menjadi warisan iman bagi kita, yakni bukan hanya saja kitab suci, tetapi tradisi, yakni tradisi gereja. Dan hari ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk semester genap. Baik, berbicara tentang tradisi, kita harus membedakan dengan tradisi-tradisi yang lain. Di sini kita berbicara dalam konteks gereja, tradisi dalam gereja. Tetapi kita lihat dulu terlebih dahulu arti kata tradisi ini sendiri. Kata tradisi sendiri ini berasal dari kata bahasa Latin dan bahasa Yunani. Dalam kata bahasa Latin itu dikenal dengan sebutan traditio, yang artinya proses penerusan dan warisan yang diteruskan. Ingat ya, jadi ini ada dua arti dari kata traditio. Yang pertama itu lebih diartikan sebagai sebuah tindakan, dan yang kedua lebih diartikan sebagai isi. Tindakan maksudnya di dalamnya ada proses meneruskan sesuatu dari dahulu atau dari zaman dahulu hingga sekarang. Jadi ada aksi di dalamnya, ada tindakan atau proses meneruskan. Sementara yang kedua itu lebih menyangkut materi, lebih menyangkut isi, lebih menyangkut objek, lebih menyangkut apa atau sesuatu yang diwariskan. Jelas ya? Jadi ada tindakan tetapi juga ada isi atau sesuatu yang menjadi tujuan dari tindakan tersebut. Kemudian dalam bahasa Yunani itu dikenal dengan sebutan paradosis. Artinya sesuatu yang telah diserahkan. Ini lebih berkaitan dengan ini ya, isi, arti Latinnya. Sesuatu yang telah diserahkan, diteruskan, dan diwariskan. Dengan demikian, kita bisa mendefinisikan tradisi sebagai pewarisan terus-menerus antar generasi mengenai gereja, yang di dalamnya ada ajaran, ada hidup, ada ibadah yang berkaitan dengan gereja. Kemudian pewarisan terus-menerus antar generasi mengenai pengalaman iman jemaat Kristiani atas hidup Kristus dan persatuannya dalam Roh Kudus, Dan pewarisan terus-menerus tersebut itu dimulai dari zaman para rasul hingga kini. Jadi kalian lihat ya, bagaimana tradisi atau proses penerusan tersebut berlangsung di dalam waktu dan sejarah, dalam ruang dan waktu dari sebuah periode tertentu. Jelas ya? Kemudian sekarang kita lihat poin yang berikutnya tentang sifat-sifat tradisi. Apa saja? Yang pertama, sifatnya itu berkesinambungan ya, ada kelanjutan dari zaman dahulu para rasul hingga sekarang. Kemudian sifat yang kedua adalah terus-menerus ya, pewarisan itu bersifat terus-menerus. Kemudian sifat tradisi yang berikut adalah umum, dan yang berikutnya dapat diterima semua jemaat ya. Jelas ya? Bayangkan kita dalam konteks Indonesia ya, kita menerima ajaran Kristiani ya, atau ajaran Kristen yang dibawa oleh para misionaris sebelumnya ke sini ya, dan mereka membawa pengajaran kepada kita, nenek moyang kita orang Indonesia, tentang Yesus, tentang Kristus, dan ajaran tersebut dapat diterima oleh jemaat atau dapat diterima oleh orang Indonesia, nenek moyang kita, karena memang ada beberapa hal tertentu yang berkaitan atau bertalian dengan kebudayaan kita. Misalnya ajaran-ajaran tertentu yang berkaitan dengan cinta kasih, menghormati sesama, persaudaraan, itu merupakan nilai-nilai Kristiani yang sebenarnya nenek moyang kita sudah menghidupinya. Oke, ini merupakan sifat-sifat tradisi. Kita lihat poin yang berikutnya, itu tentang macam-macam tradisi. Itu ada dua. Yang pertama itu tradisi resmi, dan yang kedua tradisi tidak resmi. Yang tidak resmi ini, jenis tradisi ini berkembang sesuai dengan budaya di mana jemaat tinggal ya. Jadi ada penyesuaian dengan kebudayaan setempat. Contohnya yang sudah saya katakan tadi bahwa gereja, entah itu gereja Kristen maupun gereja Katolik, ketika masuk ke Indonesia, mereka juga harus bisa menyesuaikan diri dengan kebudayaan orang Indonesia, supaya ajaran itu bisa menyatu dengan kebudayaan setempat. Itu maksudnya ya, itu yang berkaitan dengan tradisi tidak resmi. Sekarang kita lihat satu persatu apa saja yang disebut dengan tradisi resmi, yang tergolong di dalamnya apa saja, dan yang tidak resmi itu apa saja. Tradisi resmi di dalamnya itu ada kitab suci yang kita miliki sekarang, itu Alkitab, baik yang Protestan maupun yang Katolik, itu yang kitab Deuterokanonika maupun yang tidak, itu kitab suci. Kemudian
syahadat, ini lebih dikenal dengan credo atau aku percaya. Masih ingat semua doa aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Ya, itu syahadat para rasul. Kemudian warisan yang berikut yang resmi adalah ada liturgi, ya. Untuk konteks gereja Katolik itu ada liturgi, itu warisan segala macam tata ibadat dan upacara di dalam gereja. Itu mulai dari pakaian liturgi yang dikenakan oleh Romo dan para ajudan misdinar, maupun warna-warna liturgi, warna pakaian yang sesuai dengan hari raya orang Kristen, ya. Kemudian yang berikut ada sakramen-sakramen gereja, ya, baik yang dalam gereja Kristen maupun Katolik, 7 sakramen maupun sakramen inisiasi. Kemudian tradisi resmi yang berikutnya adalah rumusan doktrinal kuasa mengajar gereja. Ya, ini yang lebih berkaitan dengan katekese, ya. Pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan iman penting orang Kristen. Kemudian apa saja yang digolongkan dalam tradisi tidak resmi? Itu ada seni, ada musik, ada tulisan-tulisan, ada sastra kekristenan, ada doa, ada devosi, ada cerita-cerita para kudus atau hidup orang Kristiani, ada kandang Natal, ada ziarah ke Gua Maria. Yang berkaitan dengan seni, musik, ini semua bisa disesuaikan dengan kebudayaan setempat. Misalnya kalian perhatikan bagaimana di dalam gereja-gereja itu ada warna tradisi-tradisi lokal. Misalnya di Jawa ini saya pernah lihat dalam sebuah gereja itu dilengkapi dengan tarian-tarian yang bercorak Jawa, ya, misalnya di dalam persembahan. Sama juga di Flores, itu juga ada bercorak tarian-tarian khas di Flores. Itu mau menunjukkan bagaimana budaya setempat telah menyatu dengan tradisi gereja. Oke? Kemudian ada juga devosi yang kita akan lihat dalam penjelasan kita ke depannya. Kemudian cerita-cerita para kudus, misalnya di dalam gereja Katolik itu diakui juga orang-orang kudus, ya, yang hidup di zaman dulu, dan mereka menjalankan pola hidup yang sangat disiplin, sangat teratur, dan sangat setia mengikuti Yesus sampai ke titik penghabisan, ya. Artinya mereka benar-benar ingin meneladani kehidupan Yesus sendiri. Kemudian poin berikutnya kita lihat perbedaan antara syahadat panjang dan syahadat pendek, atau perbedaan antara syahadat singkat atau aku percaya singkat, credo singkat, dengan credo atau aku percaya panjang, ya. Kita lihat dulu yang pertama, syahadat singkat itu disebut dengan syahadat para rasul. Dari segi usianya dia lebih tua. Jika kalian memperhatikan rumusannya, itu aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, rumusan antara aku percaya atau syahadat para rasul yang panjang dengan pendek itu ada perbedaan, ada penambahan dalam syahadat yang panjang. Itu yang akan saya minta kalian riset di internet biar bisa melihat perbedaan antara yang panjang dan yang pendek. Oke, yang pendek ini adalah lebih tua. Perbedaan khususnya tentang rumusan gereja, tentang gereja dalam syahadat pendek itu hanya gereja Katolik yang kudus, ya. Rumusannya hanya gereja Katolik yang kudus. Kemudian tentang Yesus itu ada ungkapan yang turun ke tempat penantian. Ini cuma ada di syahadat pendek ini, sedangkan di syahadat panjang tidak ada. Ini perbedaannya. Yang di sini menunjuk kepada Yesus. Sekarang kita lihat syahadat panjang. Oke, syahadat panjang atau aku percaya yang panjang ini disebut juga dengan syahadat Nicea Konstantinopel. Ya, ini nama kota di mana waktu itu diadakan konsilia, ya, atau sidang agung para uskup waktu itu. Mereka ingin merumuskan tentang aku percaya yang panjang, ya. Ini berlangsung di kota ini. Mengapa syahadat panjang ini dirumuskan waktu itu? Karena pada masa itu muncul sekali banyak ajaran-ajaran sesat yang tidak mengakui kealahan dan kemanusiaan Yesus Kristus, ya. Jadi pada zaman itu terjadi perdebatan teologis yang begitu lama memakan waktu. Ada sekelompok orang yang mengakui bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, tetapi ada kelompok lain yang hanya mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah dan dia bukan manusia. Atau ada yang mengakui bahwa Yesus itu cuma seorang manusia biasa dan dia bukan Allah. Jadi masa itu adalah masa yang sangat sulit karena di dalam tubuh orang Kristen sendiri terjadi perpecahan karena perdebatan berkaitan dengan kealahan dan kemanusiaan Kristus. Maka muncullah rumusan aku percaya yang panjang ini untuk menentang ajaran-ajaran sesat waktu itu. Kita lihat dulu bagaimana rumusan aku percaya yang panjang ini tentang Allah, ya. Di dalam rumusan tentang Allah ini ada tambahan kata satu, dan ada tambahan dan akan segala sesuatu yang kelihatan dan.
tidak kelihatan. Satu ini mau menekankan Allah itu esa, ya, jadi monoteisme. Sementara dan akan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, ini mau menekankan bahwa karya penciptaan Allah itu menyangkut juga hal-hal yang tidak kelihatan. Jadi karya penciptaan Allah itu tidak cuma menyangkut yang kelihatan, tetapi juga yang tidak kelihatan. Ini adalah rumusan aku percaya yang panjang yang mau dibedakan dari yang pendek di atas tadi. Kemudian bagaimana rumusan tentang Yesus? Di dalam aku percaya yang panjang ini, rumusan tentang Yesus ada tambahan, ya. Itu mau menekankan relasi unik antara Putra dan Bapa, antara Yesus dan Allah Bapa. Karena Yesus Putra berasal dari Bapa, bukan dijadikan. Beda ya, dijadikan dengan yang berasal dari Bapa. Oke, sehingga sehakikat dengan Bapa. Kemudian dalam rumusan tentang Roh Kudus itu ada tambahan, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra. Jadi Roh Kudus ini berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Oke, ini tentang Roh Kudus. Kemudian tentang gereja itu disebutkan ada 4 sifat gereja. Ini dalam rumusan aku percaya yang panjang. Itu ada sifat gereja yang satu, yang kudus, katolik, dan apostolik. Ini yang akan kita lihat dalam kelas 11 nanti satu persatu, yang dimaksud dengan sifat-sifat gereja yang ini. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, ada penugasan. Saya meminta kalian untuk mencari informasi di internet rumusan aku percaya atau syahadat panjang Nicea Konstantinopel. Saya yakin bahwa rumusan yang pendek itu kalian sudah tahu, tetapi jika kalian mau membuat perbandingan, kalian bisa mencatat dalam bentuk kolom dibagi dua. Kolom sebelah kiri itu rumusan aku percaya yang pendek, sementara kolom yang sebelah kanan itu adalah rumusan aku percaya yang panjang. Ya, jadi dibuat dalam bentuk kolom, 2 kolom, sebelah kiri yang pendek, sebelah kiri yang panjang. Dicatat semua ya, supaya bisa melihat perbandingan sesuai dengan penjelasan kita hari ini. Itu tugas yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, untuk mengetahui pesan dan makna sabda Tuhan, kita harus menangkap apa yang tersirat di balik yang tersurat. Jadi saya meminta apa maksudnya dari pernyataan ini, menangkap apa yang tersirat di balik apa yang tersurat, ya. Jelaskan dengan kalimat dan kata kalian sendiri apa yang kalian tangkap dari pernyataan ini. Misalnya ketika kalian membaca kitab suci, itu kalian harus menangkap apa yang tersirat di balik apa yang tersurat. Kalian bisa menangkap pesan tersembunyi di dalam teks yang kita baca, di dalam Injil atau kitab suci yang kita baca. Jadi jelaskan maksud dan kalimat kalian sendiri, itu 1 paragraf 10 baris. Oke? Jelas ya? Tugas difoto dan dikumpulkan di psikologi paling lambat jam 8 malam. Dan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Terima kasih telah berpartisipasi. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya.